Untuk tidak membuang-buang waktu, di depan kita sudah ada pemateri. Judul atau topik pada pagi hari ini yakni tak kenal maka tak sayang. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman ST. Untuk kesempatan ini kami berikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan para dewan guru, kepala sekolah, ketua panitia yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ya masih datang untuk mendampingi teman-teman siswa dalam rangka melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan kemudian dilaksanakan serentak di seluruh SMK, SMA dan SLB seprovinsi Maluku Utara. Dan alhamdulillah kemarin kita dan teman-teman sempat mengecek, ternyata bahkan yang paling terjauh sampai di Pulau Taliabu pun ikut melaksanakan. Karena saya adalah asli putra Taliabu. Tadi kalau pakai cek jauh, saya lebih jauh tentunya, paling jauh karena merupakan salah satu kabupaten kota, kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara yang paling jauh aksesnya dari ibu kota provinsi. Nah, sampai sekarang di teknologi yang berkembang saat ini, saya kalau pulang kampung itu jadwal kapal seminggu kurang lebih hanya 1 sampai 2 kali dan perjalanannya bisa memakan waktu 3 hari. Ya alhamdulillah, qadarullah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini di bulan suci Ramadan untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar. Saya juga masih senantiasa untuk belajar, kita sama-sama belajar. Insyaallah orang-orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Insyaallah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia biasa, laki-laki biasa, manusia. Berbeda kalau kita berbicara tentang malaikat, oh itu luar biasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan dari seorang kalangan manusia sebagai contoh teladan bagi kita semua. Ya, dan Rasul adalah seorang yang maksum, terlepas dari segala dosa-dosanya. Allah menskenario sehingga Rasulullah itu layak menjadi teladan terbaik bagi kita semua. Sehingga kalau teman-teman punya seorang teladan, yang cowok-cowok nih punya teladan pada seorang pemain sepak bola, yang cewek-cewek punya teladan pada seorang aktris, sungguh sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah salawat ini akan menjadi penguat bagi kita untuk mendapatkan syafaat, ya, yang nantinya akan bermanfaat bagi kita semua di yaumul mahsyar nanti. Saat kita meninggal, kita dibangkitkan, seluruh umat akan meminta syafaat dari baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ya para guru yang saya hormati dan siswa-siswa hebat luar biasa hari ini, Anda punya pilihan untuk tidur di rumah mungkin, tapi Allah menakdirkan untuk datang. Ya, Allah menakdirkan untuk datang. Tidak semua anak-anak mungkin berpikir seperti antum semua untuk datang di sini, duduk di sini, mendengarkan ilmu di sini, karena kita punya pilihan untuk tidur di rumah. Ya, saya doakan semoga teman-teman, adik-adik yang datang di sini insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, ya, disukseskan cita-citanya, dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat di masa yang akan datang.
Saya mengawali dengan perkenalan karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang di kampus Pak dipelintirin bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan dulu katanya. Tapi habis kenalan tidak hitbah, tidak langsung menikah. Ya, alhamdulillah nama lengkap saya Abu Rahmat Ibrahim. Saya lahir tahun 1990, jadi sudah lumayan tua. Tanggal 17 November tepatnya di Bobong, ya sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya sukunya asli Makian, mama papa orang Makian, namun bertugas sebagai guru di sana. Jadi orang tua saya datang ke Pulau Taliabu itu di saat transportasi saat itu perjalanan ke Taliabu masih 12 hari naik kapal perintis. Jadi kalau diceritakan kisah-kisah di sana luar biasa. Saya menjadi bangga karena ayah saya merupakan salah seorang perintis pendidikan di Pulau Taliabu dan alhamdulillah dari pendidikanlah banyak lahir orang-orang hebat di sana. Saya kecil tidak pernah punya mimpi untuk jauh-jauh ke Ternate. Ya, tapi qadarullah setelah menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan beberapa kali di SMP karena saya terpilih sebagai siswa berprestasi, saya sempat diikutkan pertukaran di Makassar selama kurang lebih dulu masih catur wulan, saya masih ingat dari SD kemudian di SMP itu saya sempat sekolah di Makassar di SMA Negeri 1 Makassar untuk mengikuti pertukaran siswa. Dulu ada program seperti itu. Kemudian SMA saya pernah walaupun tinggalnya di Taliabu pernah mengecap pendidikan sedikit selama 1 bulan di SMA Negeri 1 Ternate mengikuti pertukaran pelajar. Dan alhamdulillah setelah selesai menyelesaikan SMA tahun 2008 saya melanjutkan studi S1 saya di Fakultas Pertanian Unhair mengambil jurusan Teknologi Pertanian, Keteknikan Pertanian, sehingga tadi para guru-guru di sini mengatakan titel saya sarjana teknik, tepatnya Teknik Pertanian. Saya Teknik Pertanian dan qadarullah selama kuliah S1 Allah juga menakdirkan saya yang mendapatkan beasiswa full gitu, kuliah S1 dan kemudian setelah kuliah S1 selesai saya dapat beasiswa full juga untuk melaksanakan pendidikan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada sejak 2013 sampai 2015 dan sejak 2016 saya aktivitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Khairun. Jadi bukan dosen teknik tapi dosen di Fakultas Pertanian. Ya itu sedikit singkat perjalanan saya. Kemarin saat dihubungi sama Dikjar Provinsi, saya disampaikan untuk menyampaikan tentang bagaimana menumbuhkan motivasi dan semangat hidup serta memiliki tujuan hidup bagi siswa. Tapi ternyata setelah tadi berkomunikasi dengan Kepsek meminta untuk menyampaikan materi tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah. Saya kira ini juga sangat relevan, sangat cocok untuk kita. Nanti saya coba menyesuaikan saja untuk bisa memberikan materi, jadi kita sama-sama sharing di sini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya mau tanya, ada siswa yang tidak punya gadget? Angkat tangan yang tidak punya gadget. Oke, berarti semua punya gadget. Pertanyaannya dalam sehari, berapa kali teman-teman menghabiskan waktu untuk membuka gadget teman-teman? Satu hari kita punya waktu 24 jam yang Allah berikan. Ada yang diberikan Allah lebih 24 jam, misalnya saya diberikan Allah 25 jam, ada? Terada. Bahkan seorang yang paling hebat di negeri kita, presiden misalnya, yang punya kesibukan luar biasa, Allah juga memberikan waktu sama 24 jam. Ya, guru-guru di sini yang sangat luar biasa juga sama diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Atau ada ibu guru, mohon maaf, ada yang diberikan Allah waktu 27 jam? Tidak, sama semuanya 24 jam. Teman-teman siswa juga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu 24 jam. Pertanyaannya, apa yang kita gunakan ya? Apa yang kita gunakan di waktu 24 jam tersebut? Karena hasil survei mengatakan bahwa rata-rata usia orang-orang di akhir zaman umatnya Rasulullah SAW itu maksimal 64 ya mentok-mentok 70 tahun. Kalau sekarang teman-teman sudah 15 tahun, ya tinggal beberapa tahun lagi masa hidup. Pertanyaannya,
masa hidup teman-teman yang teman-teman gunakan itu, kalau Allah tanya nih misalnya, Allah nanya ke kita, apa sih yang bisa kita banggakan yang akan menjadikan modal supaya Allah tuh nempatin kita di surga? Misalnya kita lagi ngantri nih, saya berikan ilustrasi supaya teman-teman lebih mudah memahami. Kemudian ditanya sama Allah, apa yang kamu sudah buat di dunia yang membuat kamu tuh layak untuk masuk surga? Kita bingung, waduh, saya cuma main HP 24 jam, saya cuma lihat sampai harga HP jatuh di muka ulang. Betul terhadap? Betul, bahkan bukan hanya untuk siswa, untuk mahasiswa juga seperti itu. Ya. Hampir dalam 24 jam mahasiswa itu tidak buat tugas. Ketika saya datang pagi-pagi, mana tugas dikumpul, tidak buat tugas, alasannya macam-macam. Ternyata menghabiskan waktu untuk nonton gadget. Betul, kita boleh menonton gadget sebagai sarana informasi buat kita semua, tapi harus ada waktu-waktu yang kita pilih untuk menonton gadget. Saya sendiri sekarang punya namanya bank waktu, Bapak Ibu. Jadi saya mengatur kapan saya harus lihat gadget, kapan saya harus simpan. Sehingga waktu habis subuh itu tidak saya gunakan untuk melihat gadget. Full untuk tilawah Al-Quran, minimal one day one juz. Satu hari 1 juz Al-Quran. Ya, punya program untuk baca buku setiap hari. Dan itu saya biasakan dari waktu masih kuliah. Nah, kenapa saya menyinggung gadget? Ya, ada hubungannya dengan materi kita. Kenapa saya menyinggung gadget? Kemarin saya mengisi training di Mancendikia Kalbar. Saya menampilkan data-data yang ternyata membuat para guru-gurunya tuh menjadi wow, ternyata seperti ini kondisi generasi muda kita di Indonesia, apalagi kondisi generasi muda kita di Maluku Utara. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika setiap hari kita mengakses gadget, buka TikTok, ya, goyang TikTok, buka YouTube, buka Facebook, ya, kadang-kadang lagi upload foto, kita ke Taman Nukilan terus foto, upload. Yang kita lakukan apa? Menunggu siapa yang solai kita ke status. Cek ke dia. Habis itu baru bilang, ya Allah dia solai kita ke status. Bagaimana? Betul kan? Cek lagi, siapa yang solai kita ke status. Nah, semakin banyak informasi yang kita terima melalui gadget kita dalam kurun waktu 24 jam membuat sebagian besar generasi milenial, anak muda atau generasi Z itu tidak memiliki pandangan atau visi hidup yang jelas. Karena setiap hari dia menerima informasi yang terlalu banyak. Ada informasi hoax, informasi yang salah pun dia terima. Bahkan ada hal-hal yang tidak penting menjadi trending topik di YouTube dan dia menontonnya. Membuat anak-anak muda sekarang tidak memiliki idealisme, tidak memiliki visi yang besar. Saya hidup ini untuk apa sebenarnya? Apakah hanya untuk nonton gadget 24 jam? Tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi kita hubungkan dengan waktu, ya, yang Allah berikan kepada kita hubungkan dengan hal tiap hari yang kita lakukan untuk melihat handphone di gadget kita. Pertanyaannya, kira-kira dalam 24 jam itu berapa waktu untuk ibadah yang kita gunakan untuk Allah? Bahkan sholat pun yang kurang lebih hanya 5 menit kita terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki. Hal pertama yang diambil apa? Gadget. Bangun tidur, hal pertama yang dilakukan bukan berwudu atau berdoa, doa setelah bangun tidur, tapi hal pertama yang dilakukan adalah mengambil gadget. Hal apapun yang kita lakukan, mau keluar rumah yang kita cek gadget. Karena semua pusat informasi terpadu di sini. Ingat, ini namanya smartphone, ya, ponsel cerdas. Tapi sungguh teman-teman, tidak ada yang lebih cerdas kecuali manusia. Di dalam Quran surat At-Tin, ya, wat-tini waz-zaitun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi nama buah tin dan buah zaitun. Ya, dan ayat-ayat selanjutnya kata Allah, Allah meninggikan derajat manusia, kemudian manusia itu menjatuhkan posisinya serendah-rendahnya, bahkan bisa lebih rendah dari hewan sekalipun. Mohon maaf, lebih rendah dari hewan yang bahkan haram kita makan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala meninggikan posisi manusia dengan setinggi-tinggi posisi keadaannya. Bahkan kita posisinya lebih baik dari, kalau manusia itu bertakwa, posisinya lebih baik daripada malaikat.
Yang kerjaan malaikat itu ibadah tiap hari. Malaikat itu terlalu pikir main TikTok, terlalu pikir. Malaikat kerjaannya ibadah sama Allah. Itulah kenapa ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat komplain kepada Allah. Ya Allah, bikiapa ngana mau ciptakan manusia di dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah menceritakan kisah ini. Ya. Malaikat mengeluh sama Allah, ya Allah, bikiapa ngana mau ciptakan manusia yang nanti manusia itu akan kerusak bumi. Ya, kerusakan di bumi yang terjadi ya manusia ulahnya. Dan itu sudah diprediksi oleh malaikat sejak awal. Namun apa kata Allah? Allah membalas pernyataan malaikat dengan mengatakan, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itulah kenapa teman-teman kita perlu mengenal Allah. Karena tadi ada kata-kata Allah lebih mengetahui dari yang malaikat tidak ketahui. Di sinilah posisi kita menginformasikan nanti antara teman-teman harus memiliki tujuan hidup yang besar dan apa sebenarnya tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat data terakhir bahwa ternyata 2019 dan ini perlu menjadi kekhawatiran para guru-guru. 2019 data saya dapatkan dari Kementerian yang Perlindungan Anak, ya, itu 82% siswa SMP pernah berciuman dengan lawan jenis. 82% di seluruh Indonesia datanya. Dan 13% diantaranya setelah melakukan tes, ini hasil data penelitian. Sebenarnya tadi ingin saya tampilkan, ternyata tidak ada. Nanti bisa mungkin di waktu-waktu yang lain kita bisa sharing ya Bapak Ibu Guru. Dan 16% dari 82% itu tidak lagi dalam kondisi, mohon maaf, tidak lagi, kalau laki-laki tidak lagi berjaka. Ya. Dan ini menjadi kekhawatiran. Kenapa? Karena generasi masa akan datang yang akan memimpin, yang akan merubah Indonesia adalah teman-teman semua. Andalah yang akan ke depan menjadi kepala dinas. Andalah yang akan mengisi pos-pos penting di pemerintahan. Kalau kondisi generasi muda kita seperti ini, bagaimana kita lihat? Ditambah yang paling mengejutkan bagi saya, 21% remaja SMP dan SMA di kota-kota besar yang mengakses informasi WiFi dengan cepat mencoba-coba melakukan perbuatan yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang sangat tidak normatif. Apa itu? Homoseksual, lesbian. Mencoba-coba. Karena kakak saya seorang psikolog, kuliahnya sama-sama dengan saya di Jogja, dan penelitiannya tentang kecenderungan seseorang untuk menjadi lesbian dan kecenderungan seseorang untuk menjadi homoseksual. Dan sebagian besar orang menjadi homoseksual dan lesbian itu bukan karena bawaan sejak lahir, tapi karena pengaruh lingkungan dan akses informasi yang tidak begitu mendidik bagi anak-anak generasi muda kita sekarang. Sementara kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beribadah. Saya ingat ada salah seorang anak muda, anak kedokteran, teman saya, kuliahnya di Malang, namanya Dr. Gamal Albin Said. Ya, dia adalah seorang anak muda yang sekarang menginisiasi, kalau teman-teman pernah buka Facebook, pernah buka internet atau YouTube, ya, dia yang menginisiasi namanya rumah sampah atau bank sampah. Dia menginisiasi rumah sampah atau bank sampah padahal mahasiswa kedokteran. Kenapa dia membuka bank sampah atau rumah sampah? Jadi di suatu ketika saya bertanya dengan Gamal, "Bang, kenapa mau bikin rumah sampah? Kamu kan anak kedokteran, buka klinik aja lah untuk jadi dokter." Kata dia, "Saya pernah satu kali berjalan-jalan di pagi hari selepas sholat subuh. Saya melihat ada seorang anak kecil di atas gerobak sedang menangis karena kondisi ayahnya yang lagi sakit dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sehingga kemudian Gamal ini menginisiasi bank sampah. Jadi pemulung cukup menukar sampahnya ke
tempatnya Gamal Albin Said ini, dan mereka akan mendapatkan obat, mendapatkan banyak hal yang keuntungan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu sekarang berkembang diduplikasi di beberapa kota di Indonesia. Jadi sampah jadi berkah. Ya. Nah, dari situlah ketika berdiskusi dengan Gamal, saya kemudian mengatakan bahwa inilah sesungguhnya tujuan hidup manusia. Ya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena saat Anda, teman-teman, ini yang cowok-cowok ganteng di depan, yang cewek-cewek cantik di belakang ini, saat Anda kuliah, nilai Anda tinggi, Anda masuk universitas, nilai Anda tinggi, Anda punya sesuatu yang Anda banggakan, yang Anda hebatkan dari diri Anda, ketika Anda kembali ke masyarakat, orang tidak akan pernah bertanya, berapa nilaimu? Apa baju, merek baju apa yang kamu pakai? Rumahmu harganya berapa? Kendaraanmu Alphard atau apa? Yang orang tanyakan apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu yang kamu punya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Inilah teman-teman yang membuat kita harus punya visi dari kehidupan kita. Kalau saya misalnya mengambil contoh ke teman-teman yang ada di sini, saya tanyakan, kira-kira teman-teman di sini sudah punya visi hidup tidak? Saya boleh ya, saya ambil ini biar karena ini anak remaja, jadi kalau diceramahin nanti malah saya coba sambil diskusi aja. Namanya siapa deh? Ya, Adrian. Adrian ingin cita-citanya jadi apa di masa yang akan datang? Belum kepikiran? Oke, saya tanya yang lain lagi. Termasalah. Ini namanya siapa? Zulkarnain. Zulkarnain, cita-citanya mau jadi apa di masa depan? Apa bilang? Ucapan adalah doa, apalagi di bulan Ramadan. Siapa tahu kita ucapkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah Allah, para malaikat sedang bersama dengan kita, diaminkan. Cita-citanya jadi apa? TNI Polri, Masya Allah. Ya, ada yang sudah punya cita-cita. Oke teman-teman, saya mulai membuat, saya ingin sambil tulis boleh Pak ya? Saya orangnya kinestetik Bu, jadi aktif dan suka ada saya bawa spidol. Oke. Ada saya bawa. Saya orangnya kinestetik, nanti kalau teman-teman belajar, cara belajar ada 3, ada visual, kinestetik, dan audiotori. Ya. Kalau audiotori itu yang sukanya nonton video dari pagi sampai malam, itu orang audiotori. Ada anak kinestetik suka membaca, mendikte bacaan dan lain-lain. Bisa dari samping ya, apa-apa ya. Nah, ibaratnya teman-teman, ini adalah Anda. Mohon maaf gambarnya tidak bagus. Ini contoh saja ilustrasi. Ini adalah Anda. Ya, dan ini adalah masa depan. Ini adalah masa depan. Kira-kira di masa depan Anda ingin Anda yang saat ini akan menjadi apa di sini? Ya, akan menjadi apa di sini? Itu sudah harus Anda siapkan sejak sekarang. Kalau sampai bahasa bilang cita-cita. Tapi ada yang lebih besar dari itu adalah membuat konsep hidup atau visi dari hidup kita. Ya. Apa visi hidup kita? Kalau saya memiliki visi, yaitu berbuat baiklah dan biarkan dunia tersenyum padamu. Itu visi yang selalu saya pegang. Setiap pagi saya bangun, yang saya pikirkan adalah berbuat baiklah dan biarkan dunia tersenyum padamu. Maka saya kalau ke kampus naik motor, ya, ada yang balap-balap saya tersenyum. Saya pernah marah, bahkan ketika di lampu merah ada yang tiba-tiba kena balap tabrak saya ke motor dari belakang. Saya udah khawatir, saya balik sini. Dan membuat kita akhirnya bahagia teman-teman. Ya, tabassamuka fi akhika sedekah, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Bahkan kata Prof. Habibie, ada namanya program 5 menit setiap hari kita keluar dari rumah, yang kita lakukan adalah kita doakan setiap orang yang kita lihat.
Jadi ada kita lihat ada yang tukang lagi menyapu tuh, ya Allah mudahkanlah rezekinya, lapangkan rezekinya, jadikan dia orang-orang yang terbaik. Maka para malaikat akan mendoakan doa itu mengaminkan doa itu kepada orang yang mendoakan. Oke, kita kembali ke laptop, kembali papan tulis. Oke, ini adalah kita saat ini, teman-teman saat ini, ya, dan di masa yang akan datang. Kita punya waktu kurang lebih yang Allah nanti berikan, ya, tadi yang disebutkan kurang lebih 60 tahun lah paling. Nah, sekarang kalau kita sudah 15 tahun, pertanyaannya kita pengen sukses itu di usia berapa nih? Ya, apakah 20 atau 30 atau 40 atau 50 atau tidak sukses sama sekali sampai kita orang makin bilang lu diasal dulu. Mati. Ya, meninggal. Ya, mati juga. Kita punya waktu yang Allah berikan sekarang 15 tahun, berapa waktu yang tersisa untuk kita merencanakan masa depan kita untuk membuat kita sukses. Ini nanti berhubungan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat bahwa aku lebih mengetahui daripada yang kamu ketahui, maka Allah lengkapi manusia dengan 3 kemuliaan yang luar biasa. Ya, ada yang disebut dengan fikriyah. Ya, fikriyah. Allah lengkapi dengan apa? Jasadiyah. Dan kemudian Allah lengkapi dengan ruhiyah. Ya. 3 modal utama kita sebagai manusia ketika Allah ciptakan. Ibaratnya begini, kalau saya yang ciptakan laptop atau maaf gadget, saya lagi bikin gadget, maka saya yang tahu gadget ini itu harus diapakan, DP model kayak bagaimana itu saya yang tahu. Kalau seorang tukang yang renovasi masjid ini, maka tukanglah yang paling tahu tentang masjid ini. Kalau tukang menunjukkan ruang sembarang, tidak bisa. Maka kita, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah kemudian memberikan itu semua kepada kita sebagai modal untuk kita, untuk apa? Untuk mendapatkan ini masa depan sukses. Allah berikan modal itu. Makanya tadi termasuk 24 jam dalam sehari, 2 mata. Adakah orang sukses? Dia itu sukses. Barang dari mata ada 3. Itu dajjal nanti. Ya, di mata harus dites ini. Allah berikan mata 2, kakinya 2 Allah kasih. Jangan dulu, dia itu sukses. Barang mikir apa kong? Dia yang 1 terus barang berapa? Barang dari otak Allah ciptakan ada 10. Ada 1 saja sama semua. Makan popeda, sagu lempeng, ya, ikan asap, ikan fufu itu di dabu-dabu mantap, naik kaki 1 begini sama. Tidak ada yang berbeda teman-teman. Iya kan? Sama. Pertanyaannya, ada orang yang bisa merencanakan hidupnya lebih sukses, lebih cepat, tapi ada yang sulitnya minta ampun untuk mencapai kesuksesan. Bedanya di mana? Bedanya memiliki visi hidup atau tidak. Kita berikan, kenapa sih kita harus punya visi? Kita lihat yang terjadi kalau teman-teman baca di dalam sirah nabawiyah. Sirah itu sejarah, nabawiyah berarti nabi. Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu perang Khandaq namanya. Perang Khandaq ini atau perang Parit. Ya. Jadi ada suatu ketika Rasulullah ini diperangi oleh orang-orang Quraisy, ya, persekutuan orang-orang Quraisy dari orang Yahudi, ya, Nasrani dan orang-orang Quraisy yang ada di Makkah itu bersekutu untuk melawan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dan para sahabat kumpul nih ngobrol. Yang diceritakan adalah apa strategi yang orang lakukan supaya bisa mengalahkan musuh-musuh Allah ini. Kemudian ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Saya sangat menganjurkan teman-teman baca kisah Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi ini disebutkan di dalam buku-buku adalah seseorang yang mencari kebenaran.
ayahnya seorang bupati di Persia. Mereka adalah orang yang menyembah api, agamanya Majusi. Tapi kemudian dia meninggalkan kekayaan orang tuanya, lebih memilih untuk datang dan bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga dikenal dengan laki-laki pencari kebenaran. Itulah Salman Al-Farisi. Nah, pada perang Khandaq, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengalahkan pasukan musuh. Salman Al-Farisi bilang, yang bisa kita lakukan adalah harus ada strategi perang yang baru. Sehingga mereka menggali parit. Ya, jadi parit itu kalau tulis ini bilang mungkin selokan atau barangkat. Ya, perannya besar. Sehingga ketika pasukan itu pakai kuda mau lompat, kudanya pasti akan masuk ke dalam. Ya, akan masuk ke dalam. Dan itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Ya, yang ada hanya di Persia. Orang-orang Arab belum mengenal strategi perang seperti ini. Ditawarkan oleh Salman, sehingga mulailah para sahabat menggali parit ini. Dikisahkan lebarnya itu kurang lebih 15 meter dan dalamnya itu 10 meter. Karena luar biasa untuk menggali, saat menggali itu dapat batu. Pas mencadu begini atau apa? Mencangkul begini dapat batu. So panggil yang paling besar fisiknya, mungkin seperti saya kurang, yang paling kuat fisiknya untuk kasih pijat tuh batu supaya bisa gali parit, karena bisa semuanya. Sehingga Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dong ada kasih pijat batu, ini susah bahaya. Ini mungkin pakai anak STM, pakai dong alat yang bor tanah. Kata Salman Al-Farisi, mohon petunjukmu ya Rasulullah, bagaimana cara menghancurkan batu tersebut. Rasul kemudian datang menggunakan kapak yang sama, kemudian memukul. Di pukulan pertama ada percikan api. Apa kata Rasulullah? Suatu saat kita akan menaklukkan Roma dan Persia. Ini berhubungan dengan apa? Visi. Rasul mencontohkan bagaimana memiliki visi di masa yang akan datang, bahwa di masa yang akan datang kita akan mampu menaklukkan, kita akan mampu menguasai, kita akan mampu melakukan hal-hal yang hebat, kita akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesejahteraan di muka bumi. Itu yang dipikirkan oleh Rasul dan diajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat memiliki mimpi, terobsesi untuk apa? Harus saya punya visi yang besar di masa yang akan datang. Karena sekarang teman-teman serius, saya kalau ngajar di mahasiswa semester 7 tuh rada-rada kasihan. Kalau masih SMA masih unyu-unyu, ya cantik, ganteng, belum ini lah. Tapi kalau udah mahasiswa semester 7, kadang saya tanya, kapan wisuda? Terus selesai skripsi Pak, tinggal wisuda. Aku ngabis ini ngopi mana? Karena tahu nih Pak, ada laki-laki satu gagah, soleh, dia datang kawin kita, mau tinggal di kampung sudah selesai. Hanya begitu dia bermimpi. Atau laki-laki ditanya, semester akhir, so wisuda lagi, bahkan ada yang sudah wisuda, saya tanya, kok aktivitas sekarang apa? Ya, tunggu-tunggu di rumah, tunggu kalau ada tes di PNS, tes kalau terhadap Mbak ojek. Mohon maaf, tidak dalam rangka merendahkan posisi tukang ojek, tidak sama sekali. Tetapi ketika kita sekolah, harusnya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dari orang yang tidak sekolah. Saya tuh punya beban moral kalau pulang di kampung halaman. Kenapa teman-teman saya yang tidak kuliah sampai S2 bisa bikin kebun cengkeh, karena Kaliabu terkenal dengan cengkeh. Penghasilan mereka sangat luar biasa setahun, bahkan menaikkan orang tuanya haji. Pertanyaannya, saya yang kuliah S2 tinggi-tinggi, apa yang bisa saya berikan minimal untuk keluarga saya? Jadi beban moral. Sehingga setiap hari yang saya pikirkan adalah saya harus memiliki peta hidup yang jelas untuk minimal saya bisa membantu yang paling terdekat tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, keluarga saya. Syukur-syukur bisa saya bantu yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Sehingga teman-teman harus punya apa? Punya visi. Di masa yang akan datang saya pengen jadi apa sih? Mulai berpikir sudah sekarang, aduh materi ini dia bahaya, untung berpikir lagi. Ada yang kenal Shirley Anafita Rahmi, seorang influencer muda yang sering muncul di ada yang tahu Shirley? Kak Shirley, kalau kakak mahasiswa mungkin tahu nih ya, Shirley ya. Ini mahasiswa atau siswa? Oh siswa juga. Siswa juga. Shirley Anafita Rahmi itu mengatakan begini,
Salah satu hal yang paling mungkin dilakukan oleh orang yang masih sekolah, orang yang masih kuliah adalah menunda kesenangan. Kenapa? Ada pepatah, ada kata yang kita sangat familiar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul tidak? Jadi tidak ada tren orang sukses di dunia ini, dia dari kecil sukses sampai besar. Kalaupun ada, hanya 1-2 orang. Rata-rata orang bisa sukses. Coba tanya pengalaman ibu guru kita yang sangat saya hormati, bapak guru kita, begitu luar biasa perjuangan mereka dulu. Tidak sama seperti sekarang dapat suruh kasih tugas dari, ya, tidak sama kayak sekarang bu guru, pak guru ya. Sekarang disuruh kasih tugas, siswa tinggal cari lewat Google, ketik saja dapat. Ya, baku copy paste, teman-teman, gampang sekali sekarang akses informasi. Dulu terasa mudah itu. Ya, dan susah-susahnya inilah selama proses perjalanan menuju di sinilah kita akan merasakan kesuksesan yang hakiki ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar setelah kita bersusah-susah di sini. Jadi menunda kesenangan. Ya, menunda kesenangan adalah salah satu faktor yang bisa teman-teman lakukan untuk memiliki visi yang besar. Contoh, visi. Kalau Anda masih bingung, visi itu barang apa lagi? Apakah kita ini mau calon anggota dewan, mau calon wali kota, harus ada visi? Tidak harus melulu menjadi anggota dewan atau menjadi gubernur atau menjadi bupati baru harus punya visi. Itu adalah visi untuk membangun daerah. Tapi apa visi untuk diri kita? Ya, kemarin teman-teman sempat nonton. Kalau kemarin ikut lewat Zoom juga bu, siswa. Ada yang sebagian ikut ya. Kalau teman-teman ikut kemarin ada salah satu siswa namanya Dinda Rahmawati yang muncul di video Sapa Muda ya. Nah itu adalah mahasiswa teknik informatika. Kalau saya mengcoach dia dari mulai dia masuk kampus, saya ikut mendampingi karena saya pendamping utama pemilihan mahasiswa berprestasi di Unhayat. Jadi kita setiap tahun ada pemilihan mahasiswa berprestasi dan saya pendamping utamanya untuk di kampus. Kita mengcoach mereka. Saya ketika ketemu pertama dengan Dinda, saya tanya, Dinda, selama kuliah pengen jadi apa? Dinda bilang, ya, kuliah saja dapat IPK bagus, selesai kerja, alhamdulillah. Saya kasih dia, Dinda harus merubah mindsetnya. Dan teman-teman di sini harus merubah mindsetnya. Kita harus punya mindset yang lebih. Ya, saya harus menjadi orang paling hebat, tapi tidak memiliki ambisi yang besar, kemudian mengalahkan orang lain juga, tidak. Tapi minimal kita punya visi. Saya berikan salah satu contoh visi. Mungkin teman-teman pikir, oh visi itu orang itu ada. Visi itu minimal. Misalnya, teman-teman pengen punya rumah di tahun berapa? Ya, punya rumah tahun 2030 misalnya. Itu visi. Kenapa harus punya visi? Ibaratnya begini, kalau kita nih Ngoni mau pergi Jailolo pagi ini, maka ketika Ngoni bangun pagi-pagi, Ngoni akan berusaha untuk tidak terlambat bangun supaya bisa kejar speed di sana dan sampai ke Jailolo tepat waktu. Karena ada visinya, saya pergi Jailolo. Tapi kalau teman-teman bangun pagi, ternyata mau bikin apa, ya ambil motor putar, ya putar alternatif, putar-putar sutra, bingung. Sehingga apa? Jalan yang kita tempuh panjang, hasilnya nol. Orang yang memiliki visi, jalan yang tempuh pendek, ada hasilnya walaupun sedikit. Sehingga harus punya visi. Teman-teman visinya lagi apa? Saya pengen masuk kuliah di Universitas Indonesia, atau anak teknik saya pengen kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang paling terkenal dengan keteknikannya. Atau teman-teman saya pengen kuliah di Jepang, di Kyoto University. Ya, tulis Kyoto University tahun 2000 berapa? Ditulis semua yang teman-teman pengen, itu menjadi visi hidup teman-teman. Sehingga ketika orang ketemu teman-teman ditanya apa yang akan kita lakukan, kita punya mimpi yang banyak di kepala yang membuat setiap kali kita berobsesi untuk belajar. Kenapa? Karena kita punya rencana 10-20 tahun lagi kita akan menjadi sukses. Dan kesuksesan di sini tujuannya untuk apa? Kembali lagi untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, semakin banyak Anda mau, saya terlalu sukses, cukup saya jadi orang yang pintar bersedekah. Mau sedekah pakai apa cuy kalau Anda tidak punya uang? Apakah saya mau sedekah dengan senyuman aja? Enggak cukup bro. Ya, enggak cukup. Harus dengan sesuatu yang bernilai.
Saya pengen bersedekah dengan ilmu, Masya Allah. Saya pengen jadi guru besar di universitas dengan ilmu yang saya berikan, lahir generasi-generasi terbaik di zamannya. Saya pengen kembali mengabdi, saya pengen jadi guru di STM yang nanti saya harus berbeda dengan guru-guru yang, mohon maaf, misalnya kalau kita generasi milenial ada kolonial. Ya, karena ibu-ibu ini kan kalau kita suruh tentang teknologi mungkin ada hambatan, tidak selincah teman-teman yang masih generasi milenial. Maka Anda harus punya mimpi, saya harus belajar sebaik mungkin untuk kembali mengabdi di sini dan menjadi guru yang nanti bisa mengantarkan siswa lebih sukses dari guru-guru sebelumnya. Enggak masalah, harus lebih baik. Karena guru akan berobsesi melahirkan generasi-generasi terbaik, lebih baik dari mereka sebelumnya. Jadi teman-teman harus punya mimpi, tuliskan sebanyak-banyaknya. Saya ingin nanti saya jadi pembicara terkenal di Ternate. Saya ingin jadi YouTuber terkenal dari Ternate, tapi YouTuber saya berisi konten-konten positif. Dituliskan sebanyak mungkin. Saya pengen kerja di perusahaan Yahoo. Saya ingin kerja di perusahaan apa? Tuliskan sebanyak mungkin. Hal ini akan membuat teman-teman nanti hidupnya penuh dengan apa? Gairah. Semangat. Setiap bangun pagi teman-teman akan mengingat ada mimpi saya yang harus saya capai, ada obsesi saya yang harus saya capai, sehingga ketika teman-teman main HP sehari 24 jam geser ke atas ke bawah, di saat yang bersamaan ada orang yang lagi sibuk mempersiapkan diri mereka, lagi kursus, lagi belajar bahasa Arab. Bahkan Dinda sekarang lagi coach dia untuk selain mahasiswa prestasi harus mahasiswa berprestasi yang bisa jadi contoh terbaik, sehingga kita dampingi untuk menghafal Al-Quran. Ya, saya punya seorang mahasiswa kedokteran namanya Yudi Tahajudin. Kalau teman-teman baca koran Malun Pos 3 hari yang lalu, dia sempat muncul anak kedokteran yang kuliahnya minta ampun, sibuk dari pagi sampai malam, kadang-kadang dokternya tuh ngiler itu sampai jam 5 malam masih kuliah. Ramadan pun habis tarawih masih kuliah. Alhamdulillah hafiz 30 juz dan sekarang jadi imam aktif di masjid kampus di Gambesi. Itu kita yang meng-coach mereka. Walaupun saya mungkin tidak seperti dia, tapi kita memetakan anak-anak harus punya mimpi yang besar. Dan dia akan mengatakan, saya ingin menjadi seperti Ibnu Sina di zaman itu. Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan muslim, seorang ahli kedokteran, tapi juga ahli matematika, ahli sastra, dan ahli di bidangnya. Dan termasuk Ibnu Sina adalah orang yang kemudian menemukan pertama kali ilmu tentang bedah. Jadi bukan orang barat yang menemukan. Pesawat yang menemukan siapa itu pertama kali? Cendekiawan muslim. Ya, komputer, laptop, HP yang sekarang berkembang, siapa yang menemukan pertama kali? Al-Khawarizmi, seorang cendekiawan muslim. Dialah yang menemukan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang kemudian angka-angka itu digunakan sebagai, kalau teman-teman belajar coding dan lain-lain itu, angka-angka itu yang dipakai dan itu dihasilkan atau diciptakan oleh seorang cendekiawan muslim. Ya, luar biasa. Kita ingin anak-anak juga akan lahir dan menjadi seseorang yang di masa yang akan datang akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman, kalau Anda hanya ingin jadi sarjana, makanya kalau ada sudah sarjana SPD, sarjana, kalau saya SPD dulu, sarjana pengangguran dulu. Iya, karena rata-rata lulusan kita di universitas itu keluar menganggur, teman-teman. Bahkan mohon maaf, ada teman saya yang keluar dari S2-nya sampai sekarang masih nganggur, bingung cari kerjaan. Karena apa? Karena dunia sekarang telah berubah, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kemampuan ini, fikriyah, jasadiyah dan ruhiyah. Fikriyah ini apa? Akal, otak. Yang harus kita asah, kita belajar. Ya, belajar bisa dengan belajar membaca buku, belajar mendapatkan nasihat dari orang-orang yang lebih senior, tua dari kita untuk mereka sharing pengalaman hidup mereka. Kita belajar tentang ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan. Kita melihat gunung, Masya Allah. Saya sampai bandingkan ke teman-teman, kalau saya cerita ke teman-teman mahasiswa, coba melihat langit ke atas. Saya ini cuma lihat langit-langit pelopor. Kalau kita keluar lihat langit, bayangkan Allah ciptakan langit terbentang begitu luas. Kalau hari ini Tongkas datang Mr. Limbat di STK 2, mau Mr. Limbat bim salah bim gitu ya. Tarpal dapat kasih malintang tak pakai tiang, kira-kira takjub kata terada di Mr. Limbat. Pasti takjub, luar biasa. Limbatnya kasih naik tarpal tak pakai tiang, tak pakai tin, tarpal bikin bagus.
Tapi lebih hebatnya siapa? Allah membentangkan langit yang begitu luas tanpa ada satu tiang pun yang menopangnya. Tapi kenapa itu terjatuh? Jadi sungguh disinilah kita disuruh mengasah fikriyah. Melihat apa yang paling kecil, lihat daun di luar, daun pohon mangga. Daun pohon mangga yang kering sekalipun teman-teman, seorang ahli biologi, saya S2-nya fokus ke botani. Jadi belajar tentang tanaman purba, tanaman yang sudah ada. Kita belajar, saya sampai takjub sekali. Ternyata tidak seorang pun manusia itu mampu menciptakan bahkan hatta daun kering dengan ilmu yang berbeda. Tapi sungguh Allah ciptakan daun, ada angin bergerak, ada bunga keluar begitu indah kita lihat, ada suara siulan burung. Itu semuanya Allah mengajarkan. Yang paling saya takjub ketika saya melihat hujan, masya Allah, ini fikriyahnya berhubungan dengan akal untuk berpikir. Begitu besar maha besar Allah menciptakan segala sesuatu. Ketika kita melihat hujan, orang kalau tumpah air dari atas lantai 5 misalnya, tumpah ke bawah, air akan jatuh ke bawah. Biar saringan. Tapi bayangkan Allah menjatuhkan hujan dari awan, itu bentuknya tuh rintik-rintik hujan, rapi sekali bentuknya seperti ini. Siapa yang atur tuh hujan harus terbuat terada yang tandang. Tapi luar biasa hujan. Makanya kalau gambar hujan mesti penggambar begini, rapi. Masya Allah, Allah menciptakan dengan begitu luar biasanya teratur. Siang dan malam Allah membuat skenario yang sangat luar biasa. Fikriyah, berpikir tentang luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah kasih tahu luar biasa, pertanyaannya kita gunakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Untuk beribadah lewat apa? Lewat apa? Teman-teman yang masih sekolah, dengan apa kita melakukan itu? Nah, sekarang harus punya obsesi. Obsesi itulah yang disebut dengan visi. Kemudian Allah ciptakan kita apa lagi? Allah ciptakan kita jasa dia, fisik. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan seseorang yang kuat lebih dicintai daripada seseorang yang lemah. Seorang muslim yang kuat lebih dicintai dari seorang muslim yang lemah. Kenapa harus kuat? Karena kalau mau sampai tarawih 21 rakaat, 23 rakaat harus kuat. Ya, kalau sampai di masjid kampus akan begini sudah, karena satu juz. Ya, makanya banyak yang keluar kincing bola balik gitu. Harus kuat fisiknya. Ya, Umar bin Khattab termasuk adalah salah satu khalifah, salah satu pewaris, ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan fisiknya kuat. Sampai kekuatan fisiknya Umar itu membuat apa? Kalau teman-teman baca itu, sampai iblis itu kalau baku lewat deh, Umar itu iblis malu sembunyi, cari jalan lain. Sampai begitu, saking luar biasanya Umar bin Khattab. Ya. Yang paling hebatnya siapa? Ada seorang tabi'in, ini kalau saya ingat, seorang tabi'in yang namanya tidak terkenal di bumi tapi namanya terkenal di langit. Ada yang tahu siapa? Uwais Al-Qarni. Kalau kita bicara tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka yang paling kita kenal adalah Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang laki-laki yang tinggal di Yaman. Kalau dari Yaman ke kota Madinah atau ke Makkah itu menempuh kurang lebih 3-5 hari. Ya, 3-5 hari. Dari keluarga miskin dan ibunya lumpuh. Tapi ibunya Uwais Al-Qarni ini pengen apa? Ibunya pengen naik haji. Di zaman itu belum ada pesawat. Belum ada orang yang tongkas kumpul donasi untuk sembarangan Uwais mama haji. Belum ada zaman itu. Sehingga apa yang dilakukan Uwais? Saya harus menggendong saya mama berjalan kaki ke Makkah dan Madinah untuk berhaji. Tapi kalau fisik saya lemah, bagaimana mungkin saya bisa menggendong? Sehingga Uwais Al-Qarni berlatih dari semasa kecilnya, dia menggendong ternaknya, domba, ya, menggendong naik gunung untuk melatih fisiknya. Ini visi dia. Kenapa? Kenapa dia bekerja keras? Karena visinya ingin memberangkatkan haji orang tuanya. Tidak dengan uang saat itu, teman-teman. Harus fisiknya kuat. Uwais Al-Qarni berlatih sampai kalau sekarang bilang sispek.
Wih, dia otot di sini teh. Six-pack badannya bagus, kuat. Sampai kemudian Uwais Al-Qarni menjadi dewasa. Uwais Al-Qarni kemudian menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Makkah dan Madinah untuk berhaji. Bayangkan coba, ngoni kalau pulang dari sini, kong mama ada suruh Jul, ngana bari akan takjil sedikit di Kepala Jawa dulu. Mama kita habis untuk pesantren Ramadan, lala. Sementara Uwais, mohon maaf Jul yang lain, bukan Jul yang lain. Sementara Uwais Al-Qarni melatih fisiknya untuk apa? Untuk menggendong ibunya. Sampai dia itu dikisahkan di dalam ceritanya, sampai punggungnya itu memar. Ya, kalau pikir baras 1 kilo 20 meter dia kesana secapek, air itu secapek. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah dan Madinah untuk berhaji. Kemudian tawaf di Ka'bah, menggendong ibunya. Kemudian ketika berdoa di Hajar Aswad, Uwais berdoa untuk ibunya. Berdoa untuk ibunya sampai Uwais mama bilang, Uwais, dia mama di atas karena dia gendong ya. Dia ke bawah bilang, Uwais, ngana berdoa untuk ngana ke diri sendiri dulu. Uwais bilang, sungguh ummuka, dia bilang ibuku, sungguh berkah dan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu cukup bagiku. Ya, cukup bagiku. Luar biasa, coba lihat Uwais. Kemudian pulang ke Yaman. Ketika pulang, Uwais bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah namanya Umar. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Ketemu ditanya, bro, kata Uwais, bro, gue habis gendong, bangga nih ya. Gue habis gendong ibu gue berhaji jalan dari Yaman ke Madinah. Pasti dong pahala gue besar. Apa jawaban Abdullah bin Umar kepada Uwais? Sungguh apapun yang kamu lakukan di dunia ini kepada ibumu, satu tetes air darah yang keluar ketika dia melahirkanmu tidak akan pernah mampu kamu balas. Padahal gendong dari dia ke mama. Ini apa? Fikriyah. Ya. Kita berpikir di masa yang akan datang orang tua seperti kuliah orang, Allah menciptakan orang dengan begitu luar biasa. Apa yang bisa orang berikan? Jasa dia fisik harus bagus. Itulah kenapa harus makanannya teratur. Kalau buka puasa jangan berlebih. Makanannya juga makan yang supaya jangan baru puasa 3 hari oke. Tarawih ke sana. Karena oke karena tidak teratur dalam makanan. Makanya kalau di saya teknik pangan kita kenal dengan you are what you. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau dalam berteman, you are what you friend. Kamu adalah siapa teman. Ya, atau you are what you read. Kamu adalah siapa yang kamu baca. Itu akan membentuk kamu. Nah, berikutnya adalah ruhiyah. Kalau ada fikriyah yang Allah berikan, jasa dia, jasa fisik yang Allah berikan, ada ruhiyah yang Allah berikan. Ruhiyah itu hati, kolbu. Kolbu itu asal bahasa Arabnya adalah kolabah. Kolabah itu yang bisa berbolak-balik. Makanya kadang-kadang orang bisa merasa sedih, rasa bahagia, rasa senang. Ya, makanya dulu ketika saya isi kajian di masjid kampus ada yang bilang, kenapa Allah menciptakan hati kita tuh jadi kolabah, bolak-balik? Kenapa nggak stuck aja? Bayangkan kalau saya stuck aja, jadi kalau sedih terus, bahagia terus. Ini ya berjalan dan melihat listrik, karena bahagia gitu. Tapi luar biasa Allah menciptakan hati kita dari disebut kolabah. Kolabah itu yang bolak-balik. Makanya kadang kalau lihat sesuatu yang menyentuh orang tersenyum, kemudian menangis, meneteskan air mata. Kalau lihat orang bahagia, senang, dan seterusnya. Ya, itulah potensi-potensi ruhiyah. Selain potensi ruhiyah apa? Allah menciptakan hati kita untuk dikasih makan. Bukan hanya fisik yang dikasih makan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, tapi ruhiyah kita juga perlu dikasih makan. Makanan ruhiyah apa? Zikrullah, mengingat Allah, tilawatil Quran. Ya, tilawah setiap hari. Teman-teman anak teknik di Unhair itu banyak sekali hafiz Quran. Anak teknik di Unhair banyak sekali hafiz Quran. Kemarin ada seorang namanya saya lupa, perempuan hafiz 30 juz anak teknik dan menjadi lulusan terbaik di Unhair. Jadi kata siapa anak teknik itu nggak bisa hafal Quran? Makanya tadi kata Kepsek atau kata salah satu guru Anda tadi bahwa tidak perlu masuk di SAG untuk menjadi ustadz.
Ya, jadilah ustadz di bidangmu masing-masing. Jadilah ustazah di bidangmu masing-masing. Kalau Anda pengen jadi engineering, maka jadilah engineering yang memberikan manfaat. Orang teknik yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmu yang kita punya. Saya memotivasi teman-teman di Maluku Utara belum ada mesin untuk memecahkan orang kalau dimakan pala. Harus anak teknik itu berpikir kalau yang universitas menciptakan alat yang bisa memecahkan biji pala dan kemudian utuh bentuk palanya tidak rusak. Itulah sarana dakwah kita. Jadi tidak perlu menjadi ustaz untuk membuat alat, membuat sukses dan beribadah. Karena tadi ibadah itu kata Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Kita dari orang teknik menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, itu jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Jadi nggak harus jadi ustaz baru bisa melakukan hal-hal yang hebat. Nah teman-teman, ini mungkin yang dapat saya sharing ke teman-teman semua. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Ya, banyak hal yang insya Allah bisa kita diskusikan kembali. Semoga di waktu yang akan datang juga kita bisa diundang kembali di SMK Negeri 2 yang memiliki generasi-generasi engineering. Karena orang teknik itu biasanya sangat-sangat terkenal dengan orang-orang cerdas. Ya, orang-orang teknik itu terkenal dengan orang-orang yang cerdas. Dengan kecerdasan yang kita punya, apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat, apa yang bisa kita berikan untuk orang tua kita, apa yang kita bisa berikan untuk minimal untuk diri kita, sehingga kita mampu mencapai tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ada ibadah yang secara harfiah kita artikan sholat, ada ibadah yang bukan hanya sholat, tapi kita bersedekah, kita menciptakan alat. Ada lagi alat untuk kasih kuda cengkeh. Orang berkuda cengkeh itu butuh waktu. Belum ada alat untuk kuda cengkeh, ada tapi belum terlalu bagus. Anak teknik bisa mendesain alat seperti itu. Di Ternate tempat wisata banyak, belum ada aplikasi di Ternate. Orang misalnya yang informatika atau belajar perangkat lunak ya, yang belajar tentang coding dan seterusnya, menciptakan aplikasi untuk orang bisa mengakses tempat-tempat wisata di Maluku Utara. Padahal kita punya kekayaan yang sangat luar biasa di Maluku Utara. Allah berikan kita pulau-pulau yang terbentang. Bahkan bukan hanya itu, di Maluku Utara itu paling banyak jenis pisang. Dan pisang itu termasuk buah yang paling banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ada di dalam surga. Ya, makanya kalau saya di Teknologi Pangan selalu menginisiasi teman-teman, ayo bikin kreativitas, bikin sesuatu yang menjual. Orang naik pesawat bisa makan pisang mulu bebe dengan sambal roa tapi bentuk kemasannya bagus. Orang jalan-jalan ke luar negeri pengen makan popeda, tinggal bikin popeda seduh kayak Supermi. Itu ide-ide yang bisa kita ciptakan untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan insya Allah akan menjadi ibadah kita. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semua adalah teman-teman terbaik. Ya, tidak semua orang bisa kuliah di STM, tidak semua orang juga, tidak semua anak bisa sekolah. Bersyukurlah Anda yang saat ini bisa sekolah. Saya datang, saya lihat gedungnya, masya Allah, ibu guru, bapak guru, gedungnya bagus sekali. Kalau saya di Taliabu ya, dulu ya sekolah itu tidak sebagus ini tempatnya. Ya, tidak semewah ini, tidak ada di pusat kota, bahkan terpelosok. Bahkan mungkin ada orang yang pernah tahu Bobong di mana. Bu Guru pernah ke Bobong, Bu Guru? Belum. Pak Guru pernah ke Bobong? Karena terlalu jauh. Tapi qadarullah, saya meyakini betul semua apa yang saya capai hari ini itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus hadiah dari Allah setelah apa yang saya usahakan. Jadi saya punya visi, saya belajar dengan maksimal biar Allah memberikan yang terbaik buat saya. Yang penting usaha dulu, jangan cuma berdoa dan berusaha. Saya yakin dari wajah teman-teman, coba sedikit supaya saya lihat dari wajah teman-teman ini terlihat di masa yang akan datang Anda akan menjadi orang-orang sukses. Amin. Yang terpenting sukses itu tidak hanya di mulut, tapi Anda buktikan dengan perbuatan. Minimal kalau di rumah harus berbakti kepada orang tua, karena birullah wa birrul walidain, sukullah wa sukul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kemudian jangan lupa belajar tadi mengasah fikriyah yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, bahkan suksesnya lebih cepat. Terakhir sebagai closing, ada teman-teman orang yang tidak mengenyam pendidikan seperti kita tapi bisa sukses. Di antaranya yang ada di Indonesia adalah Ibu Susi, sangat familiar dengan kita.
ketika menjadi Menteri Perikanan, kebijakannya termasuk yang sangat luar biasa, menyelamatkan laut kita. Itu adalah orang yang tidak sekolah. Pertanyaannya, kalau kata Tukul, pertinyi-inyi, kita sekolah tinggi-tinggi, kuliah di STM, apa yang kita bisa berikan lebih dari Ibu Susi yang hanya tamat SMP tapi sudah memiliki ide-ide yang luar biasa, bahkan tercatat pernah menjadi seorang menteri di Indonesia. Nah, kita yang akan sekolah di STM, nah nanti mungkin insya Allah akan kuliah, ada yang kuliah di Ternate, ada yang kuliah di Jogja, di Makassar, di Bandung, bahkan mungkin ada nanti ke luar negeri, karena sudah banyak anak-anak Ternate yang kuliah di luar negeri. Pertanyaannya, apa sesuatu yang kita bisa berikan dengan ilmu yang kita punya untuk masyarakat, dan minimal paling terkecil adalah lingkup keluarga kita. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahrudin Abdurrahman, kepada Bapak Abdurrahman Bahrudin, jauh lagi, yang penting ada hilm di belakang. Ya, banyak jalan menuju ke Roma, banyak cara kita mengenal Allah. Ya, jadi banyak sekali kita cara. Salah satunya Allah menciptakan langit yang tanpa tiang. Anda bisa bayangkan langit tanpa tiang. Kalau rumah kita ke tanpa tiang, bagaimana? Akan tidak akan jadi. Tapi ya Maha Kuasa Allah, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Kemudian Allah memberikan kita pikiran fikriah untuk bagaimana cara berpikir kita ke depan. Ya, jadi masa depan kita sudah harus rancang dari mulai sekarang. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Mungkin kalau ada pertanyaan dari adik-adik, dua pertanyaan saja. Tadi yang sudah disampaikan tadi, Aulia, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Tanya, Pak selalu bilang kalau di sini ada pertanyaan, biar salah. Ya. Yang penting ada pertanyaan. Pertanyaan menyangkut Pak ini sudah merit apa belum, sudah ada berapa children-nya, tidak ada. Ya, saya kira kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdurrahman yang sudah begitu baik menyampaikan materinya, luar biasa, dan kami panitia sangat bersyukur menerima kedatangan Bapak Abdurrahman ini. ST, walaupun sarjana teknik, tapi beliau punya wawasan agamanya sungguh luar biasa. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak ini. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ke depan kita ada kerjasama lagi. Ya, ada materi-materi yang wow lagi dari Pak Abdurrahman. Kami merasa bersyukur kedatangan tamu yang orang bilang sudah sedikit super, ya, dan menjadi inspirasi buat kita semua, ya, menjadi inspirasi. Adik-adik bisa belajar banyak yang datangnya dari jauh, dari kabupaten yang di ujung sana, tapi beliau sukses sampai sekarang ini. Ya, bahkan membina mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah viral kemana-mana lagi, berkat salah satunya berkat dari Bapak Abdurrahman. Terima kasih banyak. Ya, Bismillah. Sebagai closing statement, saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman sedikit saja, bahwa saya dulu terlahir dari keluarga pas-pasan, gitu ya. Bisa dibilang miskin karena saya dari SD sampai SMA jualan. Saya pernah menjadi ketua OSIS di SMP dan SMA, dan satu-satunya ketua OSIS yang jualan keliling kampung. Sampai sekarang orang tuh kalau saya pulang kampung terkenal dengan pisang molek. Nah, saya keliling jualan pisang molek.
Ya, saya tidak pernah memiliki cita-cita ke Ternate. Saat itu qadarullah ibu bapak, saya ke Ternate itu untuk kerja di toko. Jadi niatnya untuk kerja di toko. Sehingga ketika saya kuliah, saya tinggal di salah satu kantor partai politik sebagai office boy tamat SMA. Jadi kerjaan saya tiap pagi ngepel kantor, terus saya jalan karena kantornya waktu itu ada di Kasturian. Jadi saya kalau ke kampus untuk saya di Gambesi, saya jalan kaki ke terminal. Baru kemudian naik motor ke Gambesi. Pulang, saya ingat sejarah yang tidak akan pernah saya lupakan di kehidupan saya adalah saya sering jalan kaki naik-naik di Ngade. Pulang jalan kaki. Jadi saya habis sholat maghrib, sholat asar di masjid kampus, baru saya pulang naik-naik di Ngades. Itu pernah sekali saya ketemu sama seorang siswi perempuan yang lumayan cantik dan teman saya gitu. Dan kalau laki-laki melihat dia pasti sangat senang. Ketika lewat perempuan ini lihat dia ada rahmat gitu, jalan kaki, terus dia akhirnya mau kasih doi ojek gitu. Ya ojek sudah, kan gengsi, cowok masa dikasih, terada saya memang mau niat berjalan, padahal memang terada doi. Ya, pulang sampai di rumah, sampai di saya telepon saya PKK, kemudian saya belum ada handphone, saya pinjam telepon di kantor, telepon saya ke orang tua, saya pengen berhenti kuliah karena sudah hampir seminggu saya pulang jalan kaki terada uang. Itu awal-awal kuliah satu. Qadarullah besoknya saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi, kemudian diberikan hadiah ya oleh fakultas. Saat itu saya ingat dulu 500.000, saya belikan 300.000 untuk HP pertama saya Motorola. Zaman itu ada Motorola, mungkin sudah kenal Motorola, namanya Oppo, Samsung ya. Zaman saya ada Motorola, gitu. Zaman ibu-ibu mungkin masih Nokia sangat familiar gitu. Nah, disitulah awal pertama kali saya merasa bahwa ternyata in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita benar-benar mau nolongin agama Allah, maka Allah akan nolongin kita. Karena saya di kampus selain kuliah, saya aktif untuk menyediakan air wudhu di masjid yang saat itu sangat sulit untuk didapatkan. Saya aktif untuk mengajak teman-teman saya sholat. Ya, saya aktif untuk berbagi informasi kepada teman-teman saya karena saya dari pulau yang jauh di sana. Saya kemudian dikirim kegiatan sampai kemudian saya menjadi lulusan terbaik, dan ketika saya wisuda, saya satu-satunya pertama kali mahasiswa Unhar yang menulis buku. Buku pertama yang saya tulis judulnya adalah Menjemput Matahari. Ya, karena matahari itu adalah kalau kita baca di buku biologi sumber utama energi. Maka saya bilang menjemput energi. Itulah yang menjadi motivasi tadi saya katakan, setiap pagi saya bangun saya ingin menjemput energi untuk membuat dunia itu tersenyum kembali kepada saya. Qadarullah yang paling menguntungkan lagi ketika saya wisuda jadi lulusan terbaik, kuliahnya hanya 3,5 tahun, nulis buku, dapat beasiswa sekaligus kuliah di UGM. Ketika di kuliah di UGM saya juga aktif berorganisasi, ikut kegiatan, bahkan kami membina ibu-ibu pengajian di Gunung Merapi. Di Jogja itu ada Gunung Merapi, di sana kristenisasi cukup masif ibu bapak, jadi saya termasuk yang aktif mendampingi untuk mengajarkan Al-Quran di bawah Gunung Merapi. Kita ajarkan kepada orang-orang tua. Saya itu aktif juga di kegiatan kemahasiswaan di BEM, Pasca Sarjana, dan kemudian alhamdulillah qadarullah saya selesai S2 juga kurang dari 2 tahun Bapak Ibu. Saya cuma 1,7 tahun, 1 tahun 7 bulan. Ya, jadi 3 sisanya itu saya free mendapatkan beasiswa untuk jalan-jalan di Jogja. Setelah pulang saya mengabdi di Unhair. 2018 kemarin saya mendapatkan tawaran dari Antam beasiswa ke Kyoto University di Jepang, tapi karena saat itu orang tua saya lagi sakit dan saya sudah kebelet pengen nikah karena tadi ditanya sudah nikah atau belum. Nah 2018 hanya saya cancel, saya menolak beasiswa gitu. Kalau kata orang-orang sekarang sombong amat gitu. Bukan sombong, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan saat itu. Saya yakin akan ada nikmat lain, rezeki lain yang Allah siapkan untuk saya. Dan alhamdulillah setelah itu saya menikah, dan hari-hari saat ini saya di kampus dan juga saya menginisiasi namanya Malut EduSmart, Community of Education di masyarakat. Kita aktif melakukan pembinaan bahkan untuk ibu-ibu di masyarakat untuk bagaimana melakukan pendidikan edukasi kepada anak-anak mereka. Kita sudah terbentuk di 10 kabupaten kota, dan kalau di Ternate biasanya kita paling sering diundang tuh SMA 1, SMA 5, SMA 4 sama Mancendiknya di Halbar. Itu kita paling sering. Di kampus kita sering mengisi seminar strategi sukses kuliah, dan alhamdulillah relawan kita kurang lebih ada 320 orang itu terhimpun dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi di seluruh perguruan tinggi dari Poltekkes, Universitas Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menjadi misi saya, visi saya ketika saya bangun setiap pagi.
apa yang bisa saya lakukan yang terbaik untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan untuk sesuatu di tempat kita. Jadi teman-teman sekarang ada di kota, di Ternate, pusat peradaban dunia dulu pernah terjadi di sini. Sejarah pernah ditorehkan di sini. Orang-orang Portugis datang ke sini untuk mengambil sesuatu yang berharga dari kita di sini. Ya, maka kita punya tanggung jawab besar. Tanggung jawabnya apa? Belajar terus menerus, jangan pernah berhenti. Insya Allah Allah akan ijabah doa-doa kita. Siapa yang pernah mengira saya yang dulu kalau dengar suara helikopter tuh bergembira riang, tapi sekarang saya bisa naik pesawat, bahkan sering gratis dapat tiket gratis untuk mengisi kegiatan di beberapa tempat. Di Morotai saya paling sering diundang. Kebetulan saya juga aktif MC Pak, jadi sering diundang untuk mengisi pelatihan MC di Ibu-Ibu Dharma Wanita di Morotai, kemudian diajak jalan-jalan ke Dodola, Masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa. Ketika saya di sana saya bilang ke pemerintah, saya dong pengen diajak ke sekolah, pengen berbagi motivasi juga, bukan untuk sombong-sombongan, tapi saya ingin saya yang gini-gini aja bisa lebih, apalagi Anda yang luar biasa ini pasti bisa lebih baik daripada saya di masa yang akan datang. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jadwal lagi. Masih ada 1-2 materi lagi. Yang terakhir itu materinya dari pimpinan sekolah.